Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga kekuatan iman untuk melangkahkan kaki menuju majelis-majelis pengajian, majelis-majelis ilmu yang mengajak kita untuk kembali membesarkan syiar-syiar agama Allah, untuk memberikan kekuatan kepada kita di dalam beribadah agar semakin sesuai atau paling kurang mendekati kesesuaian dengan referensi dan dalil-dalil yang telah ditulis oleh para ulama dan mereka saripatikan dari Al-Quran dan Hadis. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, yang mereka ini adalah sumber ilmu, yang mereka ini adalah teladan yang oleh Nabi kita diarahkan untuk mengikuti salah seorang di antara mereka. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum iktadaitum. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau yang di dalam tulisan-tulisan para ulama, keluarga ini adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang beriman kepada Rasulullah dan meninggal di dalam keadaan beriman, maka tidak dianggap sebagai keluarga seumpama Abu Lahab karena memusuhi Rasulullah, dan tidak pula dianggap keluarga seumpama Abu Thalib karena tidak beriman kepada Rasulullah pada pendapat-pendapat yang rajih dan masyhur, kecuali di dalam tulisan para ulama-ulama Syiah. Mereka mencari berbagai dalih pembenaran untuk meyakinkan orang lain bahwa Abu Thalib itu seorang yang beriman. Padahal ketika meninggalnya Abu Thalib, Nabi berdiri di hadapan jenazah pamannya dan beliau berikrar, wallahi la astaghfiranna laka rabbi ma lam unha. Demi Allah, saya akan mohon ampunan dosamu kepada Tuhanku selama aku tidak dilarang. Lalu tiba-tiba turunlah ayat Al-Quran, ma kana lin nabiyyi walal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak patut bagi Nabi dan tidak pula bagi orang-orang yang beriman
untuk mohon ampunan dosa kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Ini dalam pendapat yang rajih. Maka dari peristiwa itu pula menjadi sebuah catatan bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menyatakan bahwa dalam pernikahan persoalan sepupu itu sungguh tidak diperhitungkan di dalamnya tentang nasab. Kenapa? Andai kata nasab yang menjadi ukuran, maka sungguh tidak ada satu orang pria pun di dunia ini yang sepupu dengan Fatimah binti Muhammad, apalagi dengan Ali. Kenapa? Karena ayahnya Ali adalah Abu Thalib, sedangkan Abu Thalib seorang yang meninggal dalam keadaan kafir, sungguh tidak sepupu sama sekali. Makanya Imam Syafi'i kembali kepada hadis Nabi yang menyatakan sepupu itu hanya dua ukuran. Yang pertama tentang agama dan yang kedua tentang akhlak. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan, "Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir." Bila datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridha agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Bila tidak, sungguh akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dalil yang kedua yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa salah seorang istri Nabi yang diceraikan yang merupakan sepupu beliau, Al-Hasibun Nasib, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad, binti Jahsy. Allah. Yang kedua lagi mana dengan Zainab binti Jahsy. Ada dua orang Zainab. Ada Zainab binti Khuzaimah, meninggal dunia sebelum Rasulullah wafat. Jadi Nabi punya dua orang istri yang meninggal lebih dahulu. Ada Khadijah binti Khuwailid, istri yang pertama. Ada Zainab binti Khuzaimah. Kemudian ada satu Zainab lagi, Zainab binti Jahsy. Beliau ini sepupu Rasulullah. Ibunya itu saudara tiri dari Abdullah yang ayah Nabi, juga cucu dari Abdul Muttalib. Al-Hasibun Nasib, yang nasabnya bagus dan keturunannya juga baik. Ketika sebelum dinikahi oleh Rasulullah, ternyata Rasulullah nikahkan Zainab binti Jahsy ini dengan anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sekalipun orang Arab, tetapi dia non-Quraisy. Jadi dari sisi nasab Quraisy sudah kalah jauh. Yang kedua, Zaid bin Harithah ini mantan budak, dibeli oleh Khadijah, dihadiahkan kepada Rasulullah, dimerdekakan oleh Nabi dan diangkat menjadi anak. Makanya diubah nama Zaid dari Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Nabi pegang tangan Zaid setelah dihadiahkan oleh Khadijah, dibawa ke hadapan orang-orang Mekah di Ka'bah, diumumkan, Zaidun al-yawma minni wa ana minhu wa huwa yarisuni wa ana arisuhu. Zaid sejak hari ini adalah bahagian dariku dan aku merupakan bahagian darinya. Kalau aku meninggal, dia dapat warisan, dan bila dia meninggal, saya dapat warisan. Maka sejak saat itu Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, turun ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, kalau nggak salah ayat 6, Ud'uhum li'abaihim, panggil setiap anak itu sesuai dengan nama ayahnya. Maka direhabilitasilah nama Zaid kembali menjadi Zaid bin Harithah. Budak dinikahkan oleh Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Apakah Nabi lupa bahwa Zaid itu mantan budak, sedangkan Zainab wanita merdeka? Zaid itu non Quraisy walaupun Arab, sedangkan Zainab itu adalah orang Quraisy.
ternyata tidak diperhatikan pada suku, tidak diperhatikan pada status budak ataupun merdeka. Maka jadilah pernikahan tersebut itu yang memperkuat asumsi Imam Syafi'i, kesimpulan dari Imam Syafi'i bahwa tidak diperhitungkan sekufu tentang persoalan nasab, hanya tinggal pada persoalan akhlak dengan persoalan agama. Dikembali pada hadis, idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang melamar kepada kalian seorang pria yang kalian ridha agama dan akhlaknya, maka nikahkan segera. Ini teladan kita dari para sahabat-sahabat yang mulia tersebut. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dapat berhadir malam ini, malam yang terakhir dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Malam ini 29 Syawal. Jadi yang berpuasa sunat Syawal masih ada besok 1 hari lagi. Puasa sunat Syawal, puasa sunat hari Senin. Ketiga saya punya puasa sunat Syawal dan sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Masih ada. Dan tidak ada perbedaan pahala antara awal, tengah dan akhir, karena Nabi tidak menyebutkan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min awwali Syawal ataupun min wasati Syawal. Nabi hanya menyatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari dari bulan Syawal, fakana kasiyamid dahri, maka jadilah seolah-olah seperti berpuasa setahun. Jadi berpuasa, apabila puasa setahun itu bukan karena 6 hari di bulan Syawal, tetapi akumulasi dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maka secara teori fikih, puasa Syawal ini tidak ada sesuatu yang istimewa dari ibadah-ibadah yang lain, karena tetap mendapatkan pahala yang standar di dalam Islam. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan diberikan balasan 10 kali lipat. Nyan barang gak kuda pegat, barang gajan tekubut, tetap normalnya 1 berbanding 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka untuk 1 huruf yang ia baca, ia dapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wal mimu harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi artinya pahala puasa Syawal sama seperti pahala-pahala ibadah yang lain, 1 banding 10. Namun karena promosinya bertubi-tubi, sehingga menjadi sangat istimewa dalam pandangan kita, dan banyak orang yang merasa besar dosa kalau tidak puasa bulan Syawal. Yang tantang yang puasa Syawal lebih umum langsung lemburaka ya. Padahal kedudukannya hanya sunat yang biasa saja. Maka disinilah gagalnya dakwah dari guru-guru kita ini, ketika kita salah prioritas ketika mengamalkan ibadah. Kebalik kudu. Maka di bulan Ramadan yang lalu, pada suatu malam maghrib, buka puasa di Masjid Babul Maghfirah Tanjung Selamat, salat isya dan tarawihnya di Masjid Sabilil Jannah Doi. Jadi saya keluar dari Tanjung Selamat sudah jam 7.45, sampai ke SPBU Lamnyong saya isi bahan bakar sudah jam 7.55. Dan yang tapi ada karena ada peralihan layanan dari PLTD ke PLTN.
Memang musola Tengku Dilongnya canggih kan. Pengumuman kan pakai digital kan. Biasa udah lain ketulis kan. Ini langsung digital luar biasa. Ini ada canggih. Tak kita promosi lain. Oh kedua ni. Jadi ketika sedang isi bahan bakar, kan yang hanang top lah. Ya, jatuh saat ini motor dan terakhir mau betul. Jadi ketika sedang melanjutkan isi bahan bakar, lah kita nyanyi kurang kan. Sembahyang duhur atau maghrib wajib, tapi hanya perintah untuk urut mekat. Tapi terus sembahyang tarawih yang sunat urut mekat YouTube. Nyan yang pegah apa urut mekat ni ya boleh. Maka lagi kena tampal dengan yang tunjuk lingkungan. Kenapa? Karena salah prioritas, membesarkan yang sunat dan mengecilkan peran yang wajib. Makanya saya selalu menggugat. Kenapa majelis permusyawaratan ulama itu tidak berbicara hal-hal seperti ini tentang aulawiyah. Mana yang harus kita dahulukan dan mana yang boleh untuk ditunda. Padahal di dalam Islam tidak ada perintah untuk tutup tempat usaha. Jangankan pada sholat sunat, bahkan tidak pada sholat wajib. Luhur, atau maghrib, isya, subuh, hanya perintah untuk tutup tempat usaha. Bahkan pada sholat Jumat yang disyaratkan berjamaah tidak ada perintah untuk tutup tempat usaha. Hanya ada perintah kalau sudah berkumandang azan Jumat tinggalkan usaha. Begitu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai'a, tinggalkan jual beli. Kan gitu. Makanya di Arab, coba perhatikan waktu haji dan umrah. Ketika azan berkumandang, hanya yang untuk kedai. Tapi bandung orang dalam kedai, gejak masjid yang semayang jamaah. Sedangkan di Serambi Mekah beda lah. Ketika berkumandang azan, bandung kedai itu, tapi yang hanya orang jak masjid. Kedai itu duduk di dalam JKP lanjut pegawai mopat apa yang dia kena. Ini syariat yang anomali ni. Dan DMPU hanya hukum ya. Karena atau jadi upi. Jadi ini menjadi persoalan bagi kita. Tidak ada yang peduli pada hal-hal yang seperti ini. Maka terbalik-balik kacau dan rotanya persoalan ibadat itu karena ketidakpedulian dari orang-orang yang paham. Budaya-budaya itu merasa bahwa apabila sudah mengajar balai-balai pengajian sudah selesai tugas. Padahal yang di lingkungan pesantren itu tidak mewakili realitas dari yang terjadi di masyarakat. Maka yang sangat gigih berdakwah itu yang turun langsung adalah kawan-kawan dari jamaah tabligh. Langsung dia tetap teror. Nyan cuma yang benci lah buah-buah pada ya. Daripada tajak perang orang Israel, lebih baik tajak perang jamaah tabligh dia buat. Makan gentang kawan itu. Nyan nak kutipam-kutipam dan alih sokah wallahu alam. Ini realitas, ada kondisi yang terbalik. Demikian pula di bulan Syawal ini. Nyak habis Syawal. Sehebat-hebat puasa sunat di bulan Syawal, pahalanya 1/10. Tapi ke depan ini, lusa akan masuk bulan Zulqa'dah. Makanya tadi kita membacakan surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu sunatullah. Maka tidak ada sebuah agama dan peradaban yang dapat menolak dan membantah setahun ada 12 bulan. Jadi semua kalender yang kita kenal tetap ada 12 bulan. Masehi 12 bulan, Imlek 12 bulan, Tahun Saka 12 bulan, kalender Mesir kuno 12 bulan. Terus rasi bintang yang klinik itu pun ada 12 rasi bintang. Apalagi bulan Hijriah. Tetap itu sunatullah, tidak mampu dibantah oleh manusia kecuali oleh bangsa Indonesia. Ada bulan ke-13. Itu khusus untuk PNS. Bulan ke-13. Indonesia ada wan. Hana yang boleh. Ada bulan ke-13. Yang malah karena bulan 14 ya. THR. Kerja 12 bulan, gaji 14 bulan. Total 12 bulan. 12 bulan itu bukan sejak lahir Nabi Isa, bukan sejak berkuasa Fir'aun. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak dari Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah 12 bulan dalam setahun, sudah 24 jam dalam sehari.
rotasi bumi pada porosnya itu sunnatullah tetap 24 jam dalam sehari. Itu dibulatkan. Kalau rincinya 23 jam sekian-sekian detiknya. Halo kan, hai dia dikira. Tapi saya kira 20 jam itu. Makanya ada pengurangan-pengurangan sehingga ada tahun kabisat yang jumlah harinya 29 ketika Februari yang lain 28 untuk menggenapkan yang kurang dari 24 jam dalam sehari tersebut agar kalendernya tetap stabil. Yang sunatullah sejak dari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak pernah bumi ini berputar lebih cepat dan tidak pula menjadi lebih lambat. Itu sunatullah. Jadi kalau sekarang terasa matahari terbenam lebih cepat, enggak, tetap 24 jam juga. Hanya menurut perasaan kita. Apa yang berkurang? Bukan jumlah jamnya, tapi keberkahan waktu yang berkurang. Makanya orang cik kita nyojemen dengan kenderaan yang dayanya, tenaganya satu daya manusia. Itangin kan, tegaguin itu. Dengan jalan yang berbatu, tidak beraspal semulus sekarang, itu berapapun jumlah undangan dalam sehari sanggup mereka penuhi. Terus ya. Itanya dino motor kaput DBCC. Ka 250 per daya kuda ka motor. Igo kali lehena, kala panu igo. Kala ke igo danyo. Tapi 3 undangan dalam satu hari kewalahan untuk mendatangi. Lepoh pakai. Ada keberkahan waktu yang dicabut oleh Allah Ta'ala. Ini yang hilang. Kenapa hilang keberkahan? Salah satu penyebabnya karena kita sudah berada di akhir zaman. Di akhir zaman keberkahan waktu dicabut, keberkahan rezeki di bulan haram itu fadilahnya berlipat ganda. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan dalam setahun itu terdapat 4 bulan haram. 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat hadis. Al-ashhurul hurumu arba'atun, bulan-bulan haram itu ada 4. Thalathatun mutawaliyatun, ada 3 yang berturut-turut. Wa wahidatun fardun, dan ada 1 bulan yang berdiri sendiri. Yang tahu berturut-turut dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sambung berdiri sendiri, mekleh dari Muharram dan hanan sambung dengan Zulqa'dah, yaitu bulan Rajab. Zulqa'dah bulan istimewa, tapi tidak diistimewakan. Kalau pada bulan Syawal ada banyak sekali kenduri pernikahan. Orang kawin data-data go. Nya mesti raya hari mesok kawin di uraunya. Tapi di bulan Zulqa'dah kai dia orang kawin deh. Hai kerja kawin bulan Zulqa'dah. Ada yang bekan nyan bulan Muafid tu. Mapakan ba? Menyetam kawin bulan Muafid yang timudit udip Muafid. Itu ki Muafidnya Muafid bulan yang benar. Kan Muafid itu karena bulan Zulqa'dah diapit di antara 2 bulan yang ada hari raya. Syawal dengan Idul Fitri, Zulhijjah dengan Idul Adha. Diapit di antara 2 hari raya, makanya penanti bulan Muafid. Kau boleh Muafid melalui awin mana? Bulan Muafid. Entah bagaimana pemahamannya, sunat menikah di bulan Syawal, tidak boleh menikah di bulan Zulqa'dah. Padahal di bulan Zulqa'dah Rasulullah juga menikah. Salah seorang istri beliau yang bernama Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah itu dinikahi oleh Rasulullah di bulan Zulqa'dah. Dum Nabi dum kawin ba bulan Zulqa'dah. Itu yang ada pernah nagam kawin bulannya. Maka hebatnya Nabi. Maka ada anomali dalam cara memandang hukum di masyarakat kita. Kita senang mengambil sisi yang kecil daripada sisi yang besar. Nah, ini kita coba contoh ya. Nabi menikah banyak wanita, sehingga berkembanglah pendapat poligami itu sunat. Ini dibuat saya kata pegangnya kau beri dia. Beri dia dia dengar oleh babi. Poligami itu sunat. Mengkawin 2 sunat. Hai pun kamu kawin sunat itu. Yang nak tinggal sunat kau kawin 2 kan. Poligami. Padahal setelah ditelusuri dalam referensi, tidak ada dalil yang menyatakan poligami itu sunat. Yang ada adalah poligami itu boleh.
fankihu fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dua-duanya bersyarat. Untuk poligami bersyarat, kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil pada anak yatim, maka nikahi wanita yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Tapi kalau kalian poligami khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka menikahi satu orang saja. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum, ada hukum milkul yamin, selir. Itu ayat. Dalam sejarahnya Rasulullah hidup berkeluarga dalam hukum poligami itu hanya 13 tahun. Setelah Khadijah wafat pada tahun ke-10 setelah kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, maka Nabi menikahi Aisyah, menikahi Saudah binti Zam'ah, menikahi Hafsah binti Umar, menikahi Zainab binti Khuzaimah, menikahi Ummu Salamah, Hindun binti Abi Sufyan. Itu semua terjadi dalam masa 13 tahun. Nyolehlah tun Nabi poligami itu menjadi sunnah. Pertanyaannya, Nabi hidup dengan seorang istri pada umur 25 tahun. Nabi hidup dengan seorang istri monogami, Khadijah binti Khuwailid. 25 tahun dengan tirau promo hana gepegah sunat, lehlah tun dengan padum tirau promo ke gepegah sunat. Menyohak kepegah sunat kan yang lebih baik, yang lebih lama durasi itu yang seharusnya lebih baik. Tapi inilah cara memandang hukum yang terbalik. 25 tahun monogami tidak dianggap sunnah, 13 tahun poligami dianggap sunnah. Padahal yang dinyatakan sunnah itu bukan poligaminya, nikahnya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan umatku. Hanya pegang al-poligami sunnati, yang na an-nikahu sunnati. Nikah sunat, makin dia menikah makin dia sunat. Tapi bukan berarti poligaminya yang sunat, nikahnya yang sunat. Ini cara kalau hukum boleh. Atau contoh yang kedua, ini agak sensitif betul, tapi payah pegang untuk terbuka wawasan. Khatib pada Jumat itu dalam mazhab Syafi'i sunat memegang tongkat. Maka di bawah mesinnya pernah tongkat sunat. Pertanyaannya, kenapa sunat memegang tongkat? Karena Nabi memegang tongkat. Pertanyaannya, berapa kali Rasulullah khutbah seumur hidupnya? Nabi baru mulai laksanakan Jumat dengan khutbah ketika sudah hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi hidup berdakwah selama 10 tahun. Setiap tahun ada 52 kali Jumat. Kali 10, 520 kali Jumat. Setelah dikumpulkan riwayat-riwayat hadis, yang Nabi bertongkat ketika khutbah ada terdapat paling melimonggo. 10, kan dia dah pernah 20 kali. Dia betul. Anomalinya 20 kali pegang tongkat jadi sunat. Yang put retuh di kurang puluh godak ge khutbah hana tongkat hana sunat. Yang tahu yang hak je sunat. Yang put retuh di kurang puluh atau yang 20? Yang put retuh di kurang puluh. Maka sunat itu bukan karena kita melakukan. Sunat itu karena kita mencontoh Nabi. Maka orang mat tungkat menyegenit tetap Nabi sunat. Orang yang hana mat tungkat menyegenit tetap Nabi juga sunat. Sunat itu bukan karena melakukan, tapi karena ingin mencontoh Nabi. Kita contoh lain ni lah. Pelihara janggut sunat mana? Sunat. Kapan sunat? Bila niatnya ikut Nabi. Kita ingat, tunggu bakal janggut ikut Nabi. Sunat. Tak kala tu naurun janggut rapi menculik benda muka. Bakal janggut tu. Jet lagi Brad Pitt. Nah sunat sana. Ana. Padahal janggut cik. Maka sunnah itu bukan karena melakukan atau tidak melakukan, tetapi dia melakukan dan tidak melakukan karena mengikut Nabi. Maka baru disebut sunnah, ada melakukan dan ada meninggalkan. Maka sehebat, sebesar apapun cinta kita pada sebuah praktek sunnah, sunat sekali-kali untuk ditinggalkan, untuk meyakinkan kita bahwa itu sunnah. Menyehantam ketinggai akan timbul keyakinan bahwa itu wajib. Contoh, pernah enggak kita berwuduk tidak basuh telinga? Cik kamu bah tadi.
praktek yang berulang-ulang ini akan menimbulkan kesan bahwa itu wajib, dan saya temukan kenyataannya. Beberapa tahun yang lalu, saya dan kawan-kawan dari MPD Aceh Besar ditugaskan oleh Bupati untuk menyeleksi ulang guru-guru kontrak dari provinsi yang dilimpahkan ke kabupaten kota. Ceretuk 70 dikurang guru kontrak. Sebahagian besarnya guru PAI, pendidikan agama Islam. Dan setiap guru yang lewat di depan meja saya untuk saya uji, tetap standar pada PAI itu sederhana saja. Pembahagian sumber air untuk bersuci, pembahagian air untuk bersuci, dan rukun wudu. Hana yang lewat kecuali tiro bagai. Hana yang lewat tes, kecuali satu orang saja. Nyan buat tanya rukun wudu, kan dia apa? Ingat wudu. Allah muka, orang tiada juga. Allah muka, kadang tak. Allah muka, Allah jauh, Allah ulai. Dia ingat tak? Allah punyung. Itu mau orang punyung ya. Kenapa? Karena dia ingat pada praktek hantam berwuduk kecuali orang punyung. Maka masuklah dalam hitungan. Bayangkan guru agama yang pernah anak kita nyoba tikulah dia pemahaman agama. Mak kita harap anak jid agama. Maka kita khawatir kalau anak-anak kita yang tidak belajar agama secara mandiri, kijak kerau, berpubut, leureng cik, kita pada apa ikut, itu saat ditanya berapa rukun salat, mereka sudah tidak bisa jawab. Padahal rukun sembahyang, nah itu pun. Nah yang lebih parah, rukun lehedah pedembah katanya, ini dia punya bukit. Padahal kata pegah, lehedah rukun lehedahnya pedembah. Rukun lehedah. Ini memikir lah. Dan padahal kata pegah rahasianya. Rukun yang lehedah. Nah itu hanya wujud. Ini yang kita khawatirkan tentang nasib anak-anak kita. Maka ada persoalan tentang syariat ini yang sangat mendasar, yang filosofinya tidak diajarkan dan tidak dipraktekkan. Maka yang sunat itu bukan karena kita melakukan, tetapi karena ingin mencontoh Nabi. Tak puput karena Nabi puput, tak tinggal karena Nabi pernah ketinggal. Maka secinta apapun pada sebuah pekerjaan sunnah, sunat sekali-kali ditinggalkan agar kita yakin bahwa itu adalah sunnah. Ini ada perayaan. Maka kita coba contoh lain yang dibalik-balik dia. Salat tarawih. Itu semua orang berbangga-bangga. Alhamdulillah puasa banyak hanya tinggal tarawih untuk rakaat. Tapi le puasa hanya sembahyang wajib untuk rakaat hampiran. Punuh berpuput tarawih bahagia ada saya. Tapi hanya sembahyang wajib hanya pikiran. Ini contoh gagalnya dakwah kita tentang mengajarkan aulawiyat, tentang skala prioritas. Ini PR. Maka ketika berlalu bulan Syawal, masuk bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah bulan haram. Jadi kalau di bulan Syawal kita berpuasa sunat, harusnya di bulan Zulqa'dah lebih semangat lagi karena fadilahnya lebih besar. Maka tinggal kita coba praktek lanjutan dari puasa Syawal, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Dalam Syawal terdapat 4 kali Senin dan 4 kali Kamis. Nyam kita praktek puasa Senin Kamis nanti kaji ke puasa 8. 8 je puasa aja. Berlanjutlah di bulan Zulqa'dah, tetap lanjutkan puasa Senin Kamis, Senin Kamis. Justru puasa di bulan Zulqa'dah yang sunat lebih besar fadilah daripada di bulan Syawal yang sunat biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kedudukan bulan haram. Yang kedua, kalau di bulan Syawal kita agendakan pernikahan dan kenduri walimatul urus, maka sepatutnya di bulan Zulqa'dah tetap berlanjut ada pernikahan dan ada walimatul urus. Maka menyunai pegah menikah bak bulan Syawal, bak bulan Zulqa'dah nagat, nyampai pegah medum Nabi ke menikah bak bulan Zulqa'dah. So pegah nagat. Nah, Nabi menikahi banyak wanita. 13 orang wanita dinikahi dan 2 orang selir. Dari 13 yang dinikahi, 2 diceraikan, tinggal ciblah. Dari ciblahnya benar 2 meninggal ketika Nabi hidup, tinggal cikureng. Maka kalau ada yang tanya berapa jumlah istri Nabi, dijawab 9. 9 itu bukan istri Nabi, 9 itu janda Nabi. Bahasan militer pegah warakawuri. Nah, itu janda Nabi. Wanita yang masih berstatus sebagai istri ketika Rasulullah meninggal dunia. Nyut kurang. Sedangkan yang dinikahi ada 13.
Ada dua meninggal, Khadijah binti Khuwailid dengan Zainab binti Khuzaimah. Ada dua yang diceraikan, Juhainah Al-Kilabiyah dengan Tirotik Kadwa. Engkau bicara dengan baik dengarkan. Dan ada dua yang berstatus budak, milkul yamin. Salah seorangnya adalah Mariyah binti Syam'un Al-Qibtiyah. 15 roh. Itu dalam riwayat. Dan 15 rohnya metiro hana akad nikah di dalam masjid, apalagi di Masjid Raya Baitur Rahman. Semua pernikahan Nabi ini di rumah istri-istri beliau. 4 orang putri Nabi, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Ummi Kulsum binti Muhammad, dan Fatimah binti Muhammad dinikahkan oleh Nabi dengan masing-masing suaminya, dan tidak ada seorang pun putri Nabi ini dinikahkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, apalagi di Masjid Raya Baitur Rahman. Ribuan jumlah para sahabat, tidak ada seorang pun yang menikah di dalam masjid. Idenya tak galak menikah masjid. Itu ke masjid tempat menikah, Padahal masjid tempat ibadah, masjid tempat pengajian, masjid tempat berzikir, masjid tempat dakwah. Maka semua BKM masjid di dunia ini disibukkan dengan 3 agenda: ibadah, dakwah, dan pengajian. Kecuali BKM Masjid Raya Baitur Rahman, kesibukannya hanya satu, menikah. Maka tempat utama untuk salat itu diblokir untuk acara menikah. Nyan orang pegak beina pehweh oleh. Nyok untuk menikah, buat tagoje. Nyok untuk menikah, mayang tagoje. Nyah nak tepat karena MPU juga dia. MPU nikah nanti. Gimana pula? Leh ku icah dak MPU lebih. Karena segala ubena kejadian maksiat dalam masyarakat, MPU tidak bersikap. Maka bayar kena MPU leh. Promo kedua ya. Ya, kan gue entah. Iyo hang pucat tu hanya juk gaji le pemerintah. Jadi kita harus mengkritisi, bukan menghujat, tetapi mengkritisi, menegur yang salah-salah. Apa pekah langsung tu? Kalau pekah itu jauh. Ketemu seorang wakil ketua MPU malam 27 Ramadan. MPU aja di warung kopi Solong itu. Menang rokok langsung tegur ganyan dengan gugatan. Enak kau MPU deweknya. Mungkin jawab normatif. Kamu akan kerja sesuai dengan tupoksi Ustaz. Kerja sesuai dengan tupoksi. Dan serang berikut ni. Nepikir lawatan Haji Umar DPD-nya karena kerja sesuai tupoksi. Nyo tupoksi DPD japo orang dekat hormati. Tapi hansip suara untuk tampung. Kenapa? Karena masyarakat melihat bahawa beliau bekerja, walaupun itu bukan bidang pekerjaan. Awak ada lalai untuk poksi juga. Tinggal di masyarakat. Jadi harus proaktif. Masyarakat itu memerlukan arahan, memerlukan bimbingan. Jadi harus ada press release. Nya hek ke press baru tanah uri indang ipat dari Jawa ya web ina pernah juga yo. Tetap ura-ura kampung dia Aceh yang pakai lu kuntung. Dan press MPU bukan apa? Itu apa? Itu berita MPU meminta agar pertambangan di Gayo itu sesuai dengan syariat. Jadi tambang sesuai syariat. Nak tambang pakai dulu, pakai jatrum, pakai idang. Udah anak aku dalam. Ini yang menggusarkan kita. Jadi hal-hal terkait kondisi masyarakat kita tidak punya panduan. Datang kepada seorang alim, antara satu alim dengan alim yang lain beda-beda pendapat, memang bedanya. Tapi kalau sudah lembaga resmi MPU yang berbicara, itu sudah tuntas. Itu secara hukum mereka adalah pemerintah. Ini yang kita sesalkan. Maka ada persoalan ibadah ini yang harus diluruskan kembali. Tapi bagaimana meluruskan orang awam kalau yang alimnya saja tidak mau sepakat? Maka perkara menikah di Masjid Raya, nyentruk bak pengajian Muslimat MPU Aceh 4 di gedung yang di Lampenurut, saya sampaikan. Tapi justru saya digugat oleh istri-istri dari ketua-ketua MPU-nya. Maka enggak tengkudan nikah masjid. Nah acara tausiah, nasihat, lempegah nasihat barang dapat gak. Tapi menikah dalam masjid itu kaurinang yang menstruasi, yang hana jelah, yang hana suci, barang apa agak. Bayangkan payah terperhati rumah budaya-budaya dan oleh. Ini PR. Makanya enggak ada di Masjidil Haram itu orang Arab yang menikah di sana. Bukan enggak ada yang menikah, enggak ada orang Arab yang menikah. Yang menikah di Masjidil Haram tetap ada orang Indonesia. So Gunawan dengan Paramita Rusadi menikah di Masjidil Haram, Indonesia Mukri. Solom yang menikah di Masjidil Haram, orang Aceh
Teku Rafli Pasha dengan Tamara Blazinski. Menikah di Arab, wawaceh mucri. Ini bilang pilih menikah nanti nuhana ciri-ciri bilang. Tidak bolehnya. Ini tidak boleh. Memang kalau lebih datang menikah rumah hanya ciri-ciri daripada di Arab ciri. Kabiaya mahai, gabu anak kucang. Kenapa? Karena keteladanan dari Rasulullah menikah di rumah masing-masing istri dan menikahkan putri beliau di rumah beliau sendiri. Ayah Nabi Wadir nikah Abdullah bin Abdul Muttalib itu juga di rumah Aminah binti Wahab. Begitu selesai disembelih keretuh buah unta yang kifarat pengganti dari nyawa Abdullah yang akan disembelih, menan Nabi tertuh buah beti, langsung gemat berjarau oleh Abdul Muttalib dibawa ke rumah Wahab bin Abdul Manaf untuk dinikahkan dengan putrinya Aminah binti Wahab. Keluarga yang terseleksi yang paling baik dari Bani Quraisy itu Bani Zuhrah dengan Bani Hashim, Bani Muttalib. Anak laki-laki terbaik dari Abdul Muttalib adalah Abdullah, dan putri terbaik dari Bani Zuhrah adalah Aminah. Maka dipegang Nabi, tidak bercabang dua keluarga kecuali Allah pilih aku dalam silsilah yang terbaik di antara keduanya. Ketika Abdul Manaf mempunyai beberapa orang anak, maka dipilih silsilah Nabi lewat Hashim. Ketika Hashim mempunyai beberapa orang anak, maka dipilih silsilah Nabi dari Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak laki-laki, maka dipilih Muhammad lewat jalur Abdullah, putra yang terbaik. Maka merumpok yang terbaik dari Bani Muttalib dengan yang terbaik dari Bani Hashim. Mekawin tu Abdullah dengan Aminah. Allah hanya izinkan satu orang anak yang lahir sehingga tidak berbagi kebaikannya. Maka lahirlah seripati dari semua kebaikan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Faujauharul husni ghaira munkasimi. Muhammad itu adalah mutiara permata yang paling bagus yang tidak terbagi-bagi. Maka hana bang Muhammad, hana adik Muhammad. Hanya ada Muhammad, tidak bercabang dua keluarga kecuali pasti aku yang terbaik di antara keduanya. Dimulai dari Ibrahim. Ketika Ibrahim menikahi dua orang wanita, ada Sarah dan ada Hajar, maka Allah pilih silsilah Muhammad dari yang terbaik di antara keduanya. Bukan Sarah yang merdeka, tetapi Hajar yang budak. Bukan dari Ishak, tetapi dari Ismail. Maka ada Bani Ismail, ada Bani Israel. Ini nanti dipilih oleh Allah Ta'ala, diseleksi. Barulah keturunan-keturunannya itu bercabang-cabang kembali. Maka Allah pelihara silsilah Nabi Muhammad, waliyutahhirakum ahlal baiti tathira, agar Allah sucikan kalian wahai ahlul bait dengan sesuci-sucinya. Maka orang-orang yang bersambung silsilah dengan Rasulullah, yang sayyid, yang syarifah, yang syarif, yang habib dan lain sebagainya, mereka ini tersambung silsilah dengan Nabi, yang benar tersambung silsilah, bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan ahlul bait. Maka gelar sayyid dengan gelar syarifah bukan kebanggaan, itu adalah tanggung jawab. Jadi hanya jaga borok ke sayyid, itu tanggung jawab. Kalau sudah memperkenalkan nama sebagai sayyid, Anda berkewajiban untuk menjadi delegasi dari keluarga Nabi. Ini keteladanan akhlak seorang sayyid. Harus dermawan, harus murah hati, harus menjaga kehormatan. Maka dalam silsilah Raja Aceh, Sultan Muhammad Daud Shah yang terakhir, ketika dilucuti kekuasaannya, digerogoti kekayaannya, beliau tetap menjaga kehormatan. Maka anak-anak beliau, Tuanku Raja Ibrahim dan lain sebagainya, itu tidak pernah mengemis sama sekali. Walaupun hidup miskin, menjaga kehormatan. Ika mau bangsawan, kamu keturunan raja, ika mau keurung laki-laki. Padahal hidup dalam kemiskinan. Saya dikirimkan foto-foto keluarga mereka, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, yang getim babe cak kero minta penumpang, minta rezeki daripada laki mereka. Padahal tanah Aceh sakawanya. Nyai jauh ni jauh belum pernah beliau sakawanya kaya. Jepat raja-raja Aceh, anak-anaknya yang bangsawan tersebut, mereka tetap menjaga kehormatan. Biarlah miskin, yang penting terhormat, tidak minta-minta sedekah. Ini kehormatan. Makanya Nabi proteksi keluarga beliau, tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah, karena zakat adalah kotoran dari harta umat Islam. Maka kehormatan bukan tanggung jawab, bukan hanya sebatas kebanggaan. Tapi sekarang banyak yang sayyid dan syarifah ini berbangga-bangga.
bukan menjaga kehormatan. Maka kita sangat apresiasi kepada keturunan-keturunan Rasulullah ini yang menjaga kehormatan diri dengan akhlak dan ilmu. Nyan baru tacum jaro tak kemuliaan imat kaui. Di Mesir, nyan silsilah anak Nabi dari Sayyidina Husain, itu setiap lokasi tempat mereka tinggal dan kuburannya dijadikan sebuah kota. Ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Nafisah. Nyan Bandung cucu-cucu dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di tempat mereka tinggal dan meninggal itu dijadikan sebuah kota. Maka menyutajak Mesirnya rata-rata nan kota itu adalah nama tokoh, dan kebanyakan tokohnya adalah keturunan Rasulullah. Mereka abadikan. Dan mereka benar-benar menjaga diri. Hanya jam laki-laki walaupun tetap miskin. Makanya kuburan Imam Syafi'i itu dekat dengan kota Sayyidah Aisyah. Itu ada sebuah mahattah, sebuah stasiun transit kami mahasiswa yang dari Al-Azhar akan pulang ke daerah Fatimiyah, transit pertukaran kita. Itu keluarga Nabi, silsilah Nabi. Maka ada tanggung jawab menjaga kehormatan tersebut. Bukan hanya sekedar kebanggaan bahwa saya sayyid, bahwa saya syarifah. Ini di bulan Zulqa'dah, bulan haram. Maka kita muliakan bulan haram itu dengan memperbanyak melakukan ibadah kebaikan. Wala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maka menyebab bulan lain terpegatkan duri, bab bulannya boleh lebih dalam terduri. Menyebab bulan lain tam sedekah, bab bulannya boleh dalam sedekah. Menyebab bulan Syawal terpuasa, bab bulan Zulqa'dah boleh lebih dalam puasa. Menyebab bulan-bulan lain kita nyata khatam Al-Quran, maka di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan di bulan Rajab harus lebih sering lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu bulan istimewa. Maka menyebabkan yang kiban tak pegat, tak nikah bolehnya, oh baiknya bulan Zulqa'dah belum hafid. Bahkan hanya menikah belum hafid, so bukan hajit. Maka bacakan kisah tentang pernikahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, nyan provokasi kita nyoba pertemuan malam ini. Ya, ada beberapa hal yang sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan ada hanale membacut nama kemat dalam ingatan kita nyoba. Paling kurang adalah aulawiyat, skala prioritas ketika melakukan ibadah. Makanya tadi ketika bimbingan manasik di Masjid Al-Faizin Lampun Urut untuk jemaah gelombang pertama dari Aceh besar, Lembetruk. Nanti gelombang pertama akan lebih dahulu ke Madinah, ada salat arba'in. Payah betul. Salat arba'in itu hanya sunat untuk laki-laki, hanya sunat kulinau. Jadi betul darinya ino agam sama beda. Ino arba'in, agam arba'in. Padahal salat arba'in hanya sunat untuk laki-laki. Sebab Nabi menyatakan orang perempuan lebih bagus salat di rumah daripada salat di masjid. Tapi dia menyandung galak salat arba'in yang inong gejak ngelako, sakit lako, ketinggal lako, gejak aro. Laki dia bang, ilmu jah semayang Masjid Nabawi arba'in. Ilmu tengah cirit, anak pun cirit-cirit jualan tidak tepat. Ketinggal lako. Padahal jangankan untuk seorang istri terhadap suami, bahkan suami terhadap istri, kalau istrinya sakit menjadi uzur menghadiri solat berjamaah. Be'an jamaah biasa teruk berjumaat tri. Tapi nya benar kau urang bawa Jumaat. Nah, ini tipe le urang bawa Jumaat, ate kalau Jumaat doa bercirit rumah. Ini bukan hanya Jumaat rumah cirit. Buat ate Jumaat ke cirit rumah. Ini cuma masalah uzur karena mendampingi istri yang sakit. Maka nanu yang jaga, nama tuan yang jaga, iprumah meyakan lakong yang jaga, nama hati. Ada motivasi tersendiri. Maka dia terbalik negaranya. Itanya orang agamanya sakit, promah ni weh tingkai. Geduk, gutumnya, gecepet-cepet. Tapi wate sakit promah mesti jengkai anak lakong. Gadoh bergerak. Macam tu nak fikir. Sakit lah kau truk balape, promah tetap setia getingku lah kau gebah aja. Menang sakit promah kau halai di melape, kan minta lain dalam kau. Ki pro-pro rakai dia. Makanya kesetiaan itu kepada istri ketika tiba waktunya, kesabaran sampai pada puncaknya, habis umur promah akan digantau oleh Allah promah lain yang lebih baik. Tapi menyohana kesetiaan ban sakit baju promah tertinggal itu, merompok dengan lain mungkin lebih lega, tapi hanya lebih baik. Kesetiaan akan merompok yang lebih baik. Makanya menyenam merompok beruji oleh Allah dengan ujian yang berat, istri sakit, rawat, tunjukkan kesetiaan sampai istri itu merasa termotivasi. Nya baik dengan rumah saja buat kedai kopi ada dulu tau. Lepas nak buat kompak babak babak kili.
yang buruk kakak itu. Jadi coba tunjukkan kesetiaan, tiba waktunya Allah akan ganti yang lain yang lebih baik. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah kapok 8 menit kita padakan pengajian sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaikal marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.